Rekan Pasutri, senang dapat berjumpa kembali dengan Anda dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV bersama saya Pendeta Arlianus Rosa. Acara Pernikahan Bahagia ini adalah media saling sharing dan saling belajar bagi pasutri yang sudah merasakan kebahagiaan dalam hidup pernikahannya dan rindu terus untuk memelihara kebahagiaan itu. Juga untuk para pasutri yang mendambakan kebahagiaan dalam hidup pernikahannya dan untuk setiap pasangan yang sedang menyiapkan diri untuk memasuki kehidupan pernikahan dan merindukan pernikahan yang agung yang berkenan kepada Allah, the great marriage. Acara Pernikahan Bahagia ini melibatkan komunitas pasutri dari berbagai jemaat atau gereja. Di dalam episode kali ini, kita akan bersama dengan komunitas pasutri dari GKI Perniagaan Jakarta. Selamat malam rekan-rekan pasutri perniagaan. Sedang dapat Anda bergabung pada episode kali ini. Topik kita dalam episode kali ini adalah Spiritual Intimacy, Finding Joy and Perseverance During the Pandemic. Dan untuk membahas topik ini, kita dibantu oleh Bapak William Gunawan PhD dan Ibu. Dan setelah itu nanti kita akan mendiskusikannya bersama. Rekan pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat berinteraksi dengan kami melalui chat room yang sudah tersedia. Sebelum kita mulai percakapan kita akan berdoa lebih dulu dan saya mohon kesediaan Pak Anton untuk memimpin kita dalam doa. Pak Anton, silakan. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami saling bertemu dan untuk berbagi. Kami mohon pimpinan, pemeliharaan, dan pertolongan Tuhan. Khususnya untuk William dan Poni yang akan berbagi. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan segala hikmat pimpinan, supaya nanti apa yang dapat diberitakan dan dibagikan, dapat menyembuhkan, menolong, dan menguatkan. Mari Tuhan Kau berkarya dan tolong kami untuk menikmati kehadiran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Anton, dan saya langsung serahkan kepada Pak William dan Ibu Foni untuk langsung menyampaikan penjelasan tentang pokok percakapan kita pada episode kali ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Arlianus. Selamat malam Bapak Ibu teman-teman semua. Izinkan saya untuk share screen. Ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat kami, buat William dan juga saya Poni, untuk kita sama-sama boleh berbagi malam ini. Pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang, maka kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami, William dan Poni, kami sudah menikah selama 13 tahun. Dan pertemuan kami pertama adalah waktu kami masih remaja. Itu di camp remaja GKI Perniagaan, tanggal 31 Mei 93. Di situ kami sama-sama ikut dan mengalami perjumpaan pribadi pertama kali dengan Kristus. Jadi kami bertobat di sana. Nah, setelah itu kami bertumbuh dan melayani di GKI Perniagaan di Komisi Remaja, menjadi teman sepelayanan. Ceritanya Tuhan kasih bonus katanya dari mata turun ke hati. Kalau kami dari teman sepelayanan menjadi keluarga Gunawan. Dan bersyukur kalau kami diizinkan Tuhan boleh melayani sampai sekarang. Dan juga kami berkomitmen menikah dan dikaruniai seorang anak. Anak kami satu, anak laki berusia 10 tahun, nama Marvel. Dia juga sama, sekarang juga dia sudah melayani di GKI Perniagaan di dalam paduan suara anak. Nah, kami bersyukur dan berterima kasih juga untuk kami berkesempatan juga untuk bisa melayani secara sinergis dengan teman-teman dari rekan di GKI Perniagaan. Dengan Pak Ko Anton, kebetulan William boleh bekerja sama di Komisi Pemuda, Pak Anton sebagai pendamping Komisi Pemuda dan boleh melayani bersama William sebagai penatua di Komisi Pemuda. Dan saya sendiri juga berkesempatan untuk boleh melayani bersama istri Ko Anton, yaitu Ibu Jenny Putri Tanan, yang saya bisa berpartner sebagai guru sekolah minggu. Saya di kelas bersama-sama dengan Cieni waktu sebelum kami berangkat ke Australia sampai kami balik sekarang. Kebetulan saya sudah tidak aktif di sekolah minggu. Tapi kami bersyukur kalau kami diberikan banyak kesempatan dan Tuhan mengizinkan juga kami memiliki identitas
Ini kami buat bersama-sama karena Ko Anton sama Ibu Jenny sekarang menjadi mentor kami. Ini adalah identitas kami sebagai Household of Faith Gunawan. Itu kira-kira perkenalan dari kami. Terima kasih untuk bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, tema kita malam hari ini adalah kita akan membahas tentang menemukan sukacita dan ketekunan di dalam masa pandemi. Melalui spiritual intimacy tentunya. Nah, saya akan mulai dengan mengajak kita untuk berpikir dan bersama-sama nanti teman-teman juga bisa cerita pengalaman teman-teman dalam menghadapi pandemi bersama-sama. Nah, saya akan mulai dengan apa itu pandemi secara psikologi. Bapak Ibu teman-teman sekalian, pandemi ini yang kita alami ini kita bisa kategorikan sebagai suatu life stress event. Life stress event ini suatu teori yang disampaikan oleh Holmes dan Rahe. Ini teori lama sebenarnya tahun 80, mereka bilang bahwa dalam berbagai pengalaman hidup kita itu ada life events, ada stressful, ada yang unstressful. Nah, ada event-event yang membuat kita stres, ada event-event yang tidak membuat kita stres. Hal-hal yang sederhana seperti kita pindah rumah, hal-hal seperti kita menikah, itu bisa stressful, bisa tidak stressful, tergantung pada respon kita masing-masing. Nah, khusus berkaitan dengan pandemi, kita bisa kategorikan bahwa pandemi termasuk kategori stressors, atau sesuatu yang kalau dalam psikologi kita sebut dengan stresor negatif yang akan membuat kita menjadi distress. Sementara ada stres positif yang membuat kita menjadi eustress. Yang eustress itu stres juga, cuman dampaknya bikin kita senang. Dampaknya memang membuat kita harus mengatur hidup kita. Misalnya kalau naik jabatan, misalnya, atau dapat anak baru, misalnya ini ada keluarga baru yang baru dikaruniai anak, dapat berkat, tapi itu juga jadi stresor, walaupun itu termasuk kategori eustress, yaitu stres yang positif. Nah, tapi kalau kita bicara tentang pandemi COVID ini adalah stresor yang negatif. Ini memberi distress pada kita. Nah, stresor ini atau distress faktor ini bisa menjadi faktor pemicu. Ada faktor pemicu, ada faktor penyebab. Ada faktor yang memang sudah faktor bawaan. Jadi di dalam psikologi ada 3 istilah. Ada faktor bawaan, ada faktor pemicu, ada faktor penyebab. Faktor penyebab bawaan itu dari kecil sudah ada. Lalu ada faktor penyebab yang memang sebelumnya sudah ada. Jadi misalnya kalau faktor bawaan itu waktu kecil mungkin dia mengalami malnutrisi sehingga mungkin kemampuan memproses informasinya kurang. Lalu faktor penyebabnya adalah dia mengalami sakit-sakitan. Lalu kemudian faktor pemicu dia saat ini karena COVID dia dipecat. Nah, maka 3 poin ini menjadi satu dan jadi bercampur sehingga stresor yang tadinya tidak terlalu berbahaya yang jadi stres tapi bisa menjadi distress karena menjadi faktor pemicu. Nah, khusus untuk pandemi penyebabnya sampai sejauh ini lebih banyak yang negatif, tapi nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, apa yang diakibatkan oleh stresor ini? Stresor mengurangi kemampuan kita untuk mengelola, to manage, and to adapt with the changes. Dalam setiap hari kita banyak perubahan, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi ada perubahan-perubahan yang hari ini mungkin biasanya misalnya kalau di rumah kita tunggu tukang sampah datang jam 10, tapi hari ini jam 12. Nah, pada waktu kita menghadapi perubahan-perubahan itu kita beradaptasi. Bagaimana kita harus membuang sampah, bagaimana kita harus menyiapkan rumah dan segala macam, kita membereskan segala sesuatu. Ada banyak perubahan-perubahan yang kecil. Termasuk kalau kita pesan makanan nggak datang-datang. Nah, kita harus beradaptasi. Ada banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita manage. Nah, pandemi ini menjadi suatu rumah besar yang membuat konteks kita untuk mengelola dan beradaptasi terhadap perubahan jadi terbatas. Tadinya kita bisa pergi kemana-mana, tadinya kita nggak harus pakai masker, sekarang kalau keluar rumah harus pakai masker. Kalau kita pergi jalan-jalan, harus mengatur dan bersiap dengan protokol kesehatan. Nah, ini dengan
secara langsung mempengaruhi kemampuan kita untuk mengatur dan mengelola. Ada batasan yang kita nggak bisa, yang dulunya kita bisa. Nah, selain itu, maka dampaknya adalah, saya gabung dengan bahasa Inggris, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Dampaknya apa? Nah, dampaknya seringkali membuat komunikasi dalam pasangan itu menjadi argumentatif, menjadi panas. Jadi kalau ada perubahan misalnya ya, kalau anak telat dijemput, nah kadang-kadang kalau anak telat dijemput atau mau berangkat ke gereja, terus mau berangkat bareng udah siap, yang satu jam 7 udah siap, yang satu 7.15 masih dandan misalnya. Nah, itu akan membuat suasana jadi lebih kritis, lebih panas, lalu mulai argumentatif. Nah, teman-teman Bapak Ibu sekalian, malah itu akan terus berlanjut menjadi saling menyalahkan. Dan akhirnya membuat kita untuk sulit mendengarkan orang lain. Terutama pasangan kita, ataupun bahkan untuk sekedar mendapatkan masukan. Nah, kalau situasi ini, situasi pandemi yang kita alami ini berlangsung berkesinambungan, jangka panjang, ya, penelitian dari Bodenman, Neff, dan Kearney, dan yang lain-lain itu mengatakan bahwa kalau kita mengalami suatu situasi konteks yang menghalangi kita selama kurang lebih sebulan aja, itu sudah jadi distress. Nah, teman-teman, pandemi ini kita udah alamin kurang lebih 6 bulan. Maka, secara ilmu psikologi, setelah 6 bulan, mulai muncul trauma-trauma. Bapak Ibu teman-teman sekalian, dalam pelayanan saya sebagai konselor, 3 bulan pertama, saya nggak terus ketemu klien yang mengalami masalah karena COVID. Belum ada. 4 bulan belum ada. Mulai bulan ke-5 akhir, bulan ke-6, bulan ini terutama, saya melayani beberapa sesi konseling yang isunya kebanyakan berkaitan dengan isu kekhawatiran, isu ketakutan, isu relasi yang nggak baik. Tapi penyebabnya bukan gara-gara COVID, Bapak Ibu. Nah, itu pengalaman kami. Poni akan cerita bagaimana COVID juga berdampak pada relasi kami. Iya, pandemik ini awal-awal tuh agak membuat kami sering berasa, aduh susah ya, karena mau nggak mau kami harus terpaksa masuk dalam kebiasaan baru. Kebiasaannya itu apa? Misalnya, William, suami harus work from home, anak harus home learning. Jadi 24 jam kami harus sama-sama ketemu, judulnya lo lagi ketemu, dan gimana, karena terus-menerus bertemu selama 24 jam, yang tadinya kebiasaannya kan pagi-pagi suami pergi berdada sama istri, anak sudah sekolah, rumah tenang. Tapi karena semua berkumpul, itu juga berdampak buat kami. Konflik mulai banyak terjadi, yaitu misalnya mulai berebutan kuota internet. Suami kan pakai internet untuk kerja, tapi anak Dedi, aku juga mau, aku mau belajar, jadi berbenturan untuk kuota internet. Terus saya sendiri juga sebagai istri itu juga mulai merasakan, mulai banyak profesi baru dalam rumah, nggak cuma sekedar jadi juru masak, tetapi juga saya sekaligus menjadi guru buat anak saya, mesti tiba-tiba harus belajar lagi. Karena harus ditanyakan, mami gimana? Dan sekaligus bahkan jadi tukang cukur. Customer saya 2 di rumah. Ini profesi baru ya? Profesi baru. Nah, itu membuat banyak berbagai perasaan muncul. Mulai dari marah, kesel, saya nggak punya me time nih sendiri sebagai istri. Banyak konflik suka timbul, terjadi argumen-argumen. Terus rasa bosan, stay at home all the time gitu, setiap mesti tinggal di rumah. Bahkan takut, khawatir, kapan nih pandemik berakhir, karena TV tiap hari kok kayaknya beritanya negatif terus. Nah, perasaan yang berkecampur itu bisa bercampur menjadi satu. Nah, bagaimana, saya sendiri nggak tahu, itu keluarga kami. Nah, bagaimana dengan keluarga dari Bapak dan Ibu sekalian? Baik, Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu untuk membantu saya berpartisipasi dengan aktif dalam diskusi kita malam hari ini. Saya akan membagikan sebuah link, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa klik link itu di chat room ya. Saya share saat ini juga. Nah, ini Bapak Ibu, saya ajak kita untuk bersama-sama menggunakan Slido. Bapak Ibu silakan dengan satu kata
Bapak Ibu gambarkan perjalanan Bapak Ibu selama melewati masa pandemi ini. Jadi satu kata, apa itu kata yang paling tepat untuk menggambarkan perjalanan pernikahan Bapak Ibu di masa pandemi? Silakan diklik linknya, nanti akan membawa Bapak Ibu ke dalam pool, jadi Bapak Ibu bisa lihat sama-sama. Ada di chat room, di bagian bawah, semua sudah ketemu? Iya, silakan dicoba Bapak Ibu, ini menarik sekali, nanti kita bisa tahu hasilnya seperti apa. Saya akan kasih Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kesempatan untuk bisa bersama-sama melihat hasilnya. Ini belum ada yang masuk, saya tunggu sampai teman-teman bisa masuk ya. Saya akan share hasilnya. Silakan. Satu kata yang paling tepat untuk menggambarkan perjalanan pernikahan Bapak Ibu selama masa pandemi ini adalah apa? Iya, ada reorientation, ada fluktuatif. Silakan Bapak Ibu terus. Baru 2 yang jawab nih. Iya, silakan Bapak Ibu. Saya kasih waktu untuk bisa langsung menjawab. Ya, kita lihat udah ada berapa respon yang menjawab ya. Sebentar. Ya, like roller coaster. Wah, seru nih. Iya. Ada yang kayak roller coaster, ini baru 5 yang jawab. Baik, kita akan balik lagi Bapak Ibu sekalian ke dalam link ini. Silakan Bapak Ibu terus menjawab yang belum menjawab ya. Tadi saya lihat ada cukup banyak peserta kita. Oh, ada anugerah. Oke, ada tantangan juga. Peserta kita lebih dari 20, jadi mestinya kita dapat jawaban yang cukup banyak dan menarik. Nanti kita akan lihat lagi Bapak Ibu. Nah, saya akan teruskan pembahasan kita dengan materi kita yang tadi ya. Baik, Bapak Ibu. Ya, satu kata untuk menggambarkan perjalanan pernikahan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga yang mau mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu bisa klik pada link yang ada di link Slido, nanti Bapak Ibu bisa jawab. Nanti ada Pak Arlianus bisa membantu saya, kalau saya nggak bisa jawab, ada Pak Antonius Tanan juga bisa membantu saya, maupun teman-teman lain juga bisa bersharing ya, bersama-sama. Baik, nah Bapak Ibu, yang menarik adalah jawaban yang ditemukan pasti akan berbeda-beda. Mengapa begitu? Nah, dampak dari suatu stresor bagi setiap orang itu akan berbeda-beda tergantung pada beberapa faktor. Setidaknya ada 6 faktor utama yang mempengaruhi perbedaan kita dalam menyikapi sesuatu. Yang pertama adalah keunikan kepribadian. Foni orangnya itu lebih ceria, lebih santai. Saya orangnya lebih straight, lebih planful. Jadi kalau secara tipologi saya orangnya introvert, thinking, judging, dan judging banget. Jadi teratur, sistematis. Sementara pasangan saya berbeda. Nah, Bapak Ibu juga pasti ada irisan-irisan seperti itu yang membuat situasi agak berbeda antara kita. Lalu yang kedua, juga ada pengalaman hidup masa lalu Bapak Ibu yang mempengaruhi kita. Misalnya pengalaman hidup masa lalu saya juga tidak terlalu baik, ada pengalaman-pengalaman di mana mungkin kurang mengalami kasih sayang orang tua, sebaliknya juga ada mungkin kekurang deketan, sementara Foni berbeda. Nah, saya dan Foni berbeda pengalamannya, berbeda kepribadiannya, itu udah bikin ada tambahan perbedaan. Yang ketiga juga pola pernikahan. Ada pola pernikahan yang sebelumnya sudah baik, tapi ada pola pernikahan yang sebelumnya memang tidak terlalu baik. Nah, pandemi ini menjadi faktor pemicu yang membuat masalah yang tadinya tersembunyi, nggak ada masalah, jadi masalah. Faktor yang keempat yang kita akan juga bahas hari ini lebih khusus adalah kematangan rohani. Yang kelima adalah bicara tentang kesehatan mental. Nah, Bapak Ibu, tanpa kita sadari, kita menyimpan adanya
beberapa kecenderungan yang tanpa kita sadar kita punya. Misalnya, saya ada kecenderungan perfeksionisme. Sementara ada pasangan kita yang punya kecenderungan yang lain, cenderungannya adalah dia harus semuanya, yang penting santai aja. Yang penting nggak usah terlalu straight, nggak usah terlalu kaku, yang penting santai aja. Nah, ini bisa memicu masalah mental tersendiri kalau kita tidak menjaga kesehatan relasi kita atau menjaga kesehatan emosi kita. Dan yang keenam, ini masalah yang seringkali menjadi stresor saat ini, yaitu pekerjaan dan keuangan. Ada banyak pasangan saat ini yang mengalami gangguan karena ketidakstabilan dalam pekerjaan ataupun keuangan. Nah, ini dampak yang berbeda-beda yang dihasilkan oleh faktor yang tadi. Saya akan lanjutkan, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya akan kasih contoh bagaimana dua peristiwa pandemi ternyata memberi dampak yang berbeda. Saya kasih contoh satu penelitian yang terjadi pada September 1989. Ada suatu topan, namanya topan Hugo, tahun 1989. Ini melanda Amerika bagian selatan, termasuk daerah Teluk Meksiko dan sebagainya, mempengaruhi sekitar 2 juta orang. Jadi lintasannya itu menghancurkan hidup dan mempengaruhi hidup kurang lebih 2 juta orang. Nah, efek langsungnya itu kecil, cuma 67 orang. Tapi kerusakannya 11 miliar dolar, cukup besar. Dampaknya, menariknya, setahun setelah itu terjadi, ditemukan apa? Angka pernikahan, angka perceraian, angka pernikahan juga, dan angka kelahiran bayi itu makin naik. Nah, ini mirip nih kayaknya di Indonesia nih ya. Beberapa laporan bilang kayaknya makin banyak yang punya anak, karena nggak ada kerjaan, akhirnya di rumah asik begitu ya. Nah, ini dampak dari Hurricane Hugo. Jadi dampaknya langsung, terutama meningkatkan angka perceraian dan membuat stres pada kelompok orang tertentu. Kenapa Bapak Ibu teman-teman sekalian? Karena topan Hugo ini dampaknya memang hanya, itu topannya cuma 3 hari, berlangsungnya cuma 3 hari kurang lebih, tapi dampaknya itu sampai antara 6 sampai 8 bulan. Butuh waktu 6 bulan sampai 8 bulan untuk membangun kembali komunitas yang rusak karena topan itu. Maka dampaknya panjang. Nah, contoh lain adalah serangan teroris 9/11, 9/11, dan tahun 95 waktu ada bom di Amerika, di Oklahoma, ternyata sebaliknya, angka perceraian itu menurun. Yang lainnya nggak ketemu, nggak diteliti, tapi angka perceraiannya menurun. Nah, menarik Bapak Ibu teman-teman sekalian, kenapa begitu? Kok pandemi, suatu pengalaman negatif, suatu stresor, kenapa dampaknya bisa berbeda? Nah, itu jelas tadi, karena ada perbedaan konteks yang dihadapi, juga terutama karena psikologi menemukan ada 3 temuan yang menarik. Nah, saya mau kasih lihat Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ada temuan yang menarik berkaitan dengan dampak dari suatu life stress event kepada manusia. Yang pertama, ditemukan bahwa ternyata pasangan yang bisa menjaga relasi yang baik, komunikasi yang baik, dan saling mendukung, itu akan diprediksi akan bisa menghadapi COVID ini dengan baik dan akan feel more connected karena mereka bersama-sama bisa menghadapi tantangan. Oke, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, sebaliknya, pasangan yang menghadapi kesulitan komunikasi dan nah, saya harus kasih ineffectively ya. Ini ada kalimat yang kurang. Ineffectively supporting each other may feel less happy with their marriage and possibly more likely to separate. Jadi kalau komunikasinya kurang baik dan kurang saling mendukung satu sama lain, biasanya ada kecenderungan menurut psikologi bahwa itu bisa berpisah atau mengalami perceraian. Ini menarik. Yang ketiga, temuan fakta penelitian yang ada adalah mereka dari kelompok yang ekonomi menengah ke bawah, mereka yang kekurangan, dan itu punya resiko yang lebih tinggi untuk mengalami stres dan perpecahan di dalam pernikahan ya, dibandingkan kelompok ekonomi menengah ke atas. Nah, berbagai faktor penyebabnya antara lain kemampuan mengatasi masalah maupun juga kemampuan untuk
berkomunikasi. Nah, maka Bapak Ibu, kalau kita melayani kelompok-kelompok yang memang ada kelompok risiko lebih tinggi, saatnya kita juga bisa melakukan banyak intervensi untuk mereka yang bersifat pelatihan komunikasi dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah dampak-dampak yang terjadi yang mempengaruhi kondisi kita. Ya, saya akan balik lagi lihat ke hasil Slido tadi, bagaimana hasilnya, apakah sudah ada hasil yang menarik. Oke. Oh, baru 11 ya akhirnya menjawab. Baik, nggak apa-apa, baru setengah. Oke, kita nggak ketemu pola, tapi menarik sekali ada 11 orang, ada 11 pasangan yang menjawab, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 10 ya, tapi kita nggak ketemu pola nih ya, ada perbedaan, mungkin satu nggak jawab ya. Bapak Ibu menarik sekali bahwa kalau kita lihat hasilnya, ini hasilnya kebanyakan positif ya. Ekonomi dan adaptasi, more teamwork, reorientation, erat, fluktuatif, fun, tantangan, like roller coaster, anugerah, fun and solid. Menarik sekali. Saya merasa Bapak Ibu menghadapi pandemi ini dengan cukup menarik. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu kalau begitu tugasnya adalah share. What is the secret? Ya, poin-poin apa dari spiritual intimacy yang membuat Bapak Ibu bisa bertahan menghadapi ini? Saya yakin waktu Bapak Ibu sharing nanti, Bapak Ibu akan bisa menjadi resource yang baik untuk teman-teman lain yang mengikuti sesi-sesi ini. Baik, saya akan lanjutkan. Aktivitas yang seru, yang menyenangkan, dan juga bisa menguatkan kami. Itu. Dan yang selanjutnya, kami juga belajar untuk saling mengakui dosa. Mengakui dosa bukan berarti kami dulunya ada dosa besar yang selama ini kami tutupin, yang kami tidak pernah ceritakan, begitu pandemi kami nggak ngaku. Bukan seperti itu. Tetapi ketika kami mulai mengakui kelemahan-kelemahan kami, di sini dari Yakobus 5 ayat 16 itu sungguh luar biasa besar manfaatnya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, ketika kami saling mengakui dosa, itu adalah awal dari kesembuhan. Terus terang, saya adalah orang yang paling gampang khawatir. Aduh, ini besok gimana? Aduh, ini gimana? Situasi gimana? Gimana sama orang tua kami yang tinggalnya berjauhan? Aduh, gimana? Apakah Tuhan menjaga mereka dan sebagainya? Tetapi ketika kami mulai belajar mengakui kelemahan-kelemahan kami terhadap pasangan dan kami utarakan, itu terjadi awal dari kesembuhan, dari kekhawatiran. Dan juga saling mengakui dosa ini sebagai tanda kerendahan hati, bahwa saya ingin juga bahwa pergumulan saya diketahui oleh pasangan. Dan pasangan juga dengan sadar akhirnya mendukung. Kita mendapat dukungan penuh dari pasangan untuk kita boleh saling menguatkan. Dan yang pasti, itu juga akan kita memperkuat kepastian bahwa kita dapat pengampunan dari Allah. Luar biasa sekali. Ini kami lakukan, kami mulai pilih, kira-kira kapan kami mulai saling mengaku dosa, itu mungkin tidak ada banyak dalam bentuknya ya. Salah satu yang kami pilih adalah kami mulai berbicara dan berbincang itu pada waktu jalan sore. Ini yang kami pilih karena di situ William gak terlalu sibuk, udah selesai dengan mengajar, udah selesai konseling, udah selesai segala aktivitas kantornya, mengajarnya, kami boleh jalan sore. Ini yang kami pilih. Pada waktu ke jalan sore awalnya ya penuh kritik. Makanya jangan begini, makanya kamu jangan begitu. Iya, kamu begini sih, kamu begitu. Tapi lama-kelamaan ketika kami saling mengakui kelemahan, iya tadi aku khawatir loh sebenarnya begini. Aku hari ini ada sedikit pergumulan begini. Waktu kami saling mengakui, jalan sore itu menjadi momen yang rileks buat kami. Karena apa? Kami belajar, kami saling mendengarkan, kami saling berbagi, dan intensitas ketegangan kami itu menjadi menurun justru di saat jalan sore.
Kenapa? Kami bisa saling mulai bercanda, kami bisa saling berbagi, dan itu kami rasakan sekali manfaatnya. Waktu kami jalan ini, kami juga belajar berbagi bahwa kami mengerti ternyata bukan cuma saya yang mengalami kekhawatiran, misalnya khawatir soal papa, soal mama kami, orang tua ya, takut sakit, misalnya mesti makan yang bergizi dan sebagainya. Tapi waktu kami saling berbagi dan mulai belajar saling mengungkapkan, di situ ternyata saya mengerti cara pandang pasangan kita. Oh, dia berpikirnya, oh ternyata dia khawatir juga, bukan cuek, oh dia khawatir juga, tapi dari cara pandang yang lain. Disitulah kami bisa saling mengerti, dan itu membuat kami saling menguatkan. Dan kami justru bertumbuh banyak ketika kami belajar mengakui di hadapan Tuhan dan mengakui sama pasangan. Bahkan menariknya, akhir-akhir ini kami sudah lebih step lagi, kami mulai bisa sharing, berbagi tujuan baru, goal-goal kami yang baru. Jadi ketika kami saling berbagi, di situ kami menguatkan, oh ternyata pasangan saya sudah memikirkan masa depan, tidak lagi terkungkung dengan kekhawatiran di masa lalu, kekhawatiran sekeliling, berita-berita negatif. Tetapi kami juga, apa yang bisa kami kontrol adalah ketika kami saling mendukung dari hal-hal yang kecil, itu dari keluarga. Oh iya, bagaimana kami mendukung anak kami, bagaimana kami mendukung karirnya William, bagaimana apa impian saya, kami saling mendukung. Itu membuat kami belajar bahwa ternyata spiritual intimasi ini membuat kami justru melangkah jauh lebih banyak ke depan daripada justru ketika mungkin waktu kami dalam keadaan biasa-biasa aja, kesibukan masing-masing. Oh, sibuk kerja ya sudah, oh saya. Tetapi ketika justru masalah pandemik ini membuat kami harus, mau tanda kutip, di rumah saja, ternyata justru spiritual intimacy menjadi jawaban buat kami sebagai pasangan untuk saling mendukung, saling menguatkan, dan bergerak maju menjadi lebih baik untuk masa yang akan datang. Ya, itu adalah sharing dari kami untuk kami bisa belajar saling mendukung untuk spiritual intimacy. Iya, Bapak Ibu sekalian, kami ingat kenapa kami rindu membagikan poin ini. Karena kami ingat bahwa relasi kami sejak awal, kami mulai dari spiritual intimacy ini. Pertama kali saya naksir Foni itu waktu SMA. Beberapa teman-teman di sini ada saksi ya. Wijaya Lifu itu tahu jelas ceritanya. Beberapa juga yang lain. Dan bagaimana kami saling bergumul. Waktu itu kami udah dekat, kenal dekat 7 tahun. Lalu kemudian kami bertanya apakah memang orang yang tepat untuk Tuhan berikan. Bapak Ibu teman-teman sekalian, sejak pertama kali komitmen, satu hal yang selalu saya tanya pada saat 2 orang digabungkan menjadi satu adalah apa kekuatan dari 2 jadi satu dibandingkan satu masing-masing. What is the power of triadic? What is the power of the unity? Apa kekuatan dari kedua pasangan? Kenapa Tuhan memanggil kita menjadi sebuah pasangan? Kenapa Tuhan memilihkan Foni jadi istri saya? Kenapa saya jadi suaminya Foni? Karena Tuhan pasti punya suatu tujuan. Dan indah sekali kalau kami ingat kembali, tadi semalam kami sempat ngobrol bersama dan kami mengingat apa yang membuat kami bersama-sama adalah karena kerinduan kami terhadap jiwa-jiwa. Sejak remaja kami aktif dalam pelayanan, sehingga kerinduan itu Tuhan tambahkan di hati kami. Dan kami ingat, kami kenal 7 tahun, lalu pacaran 7 tahun, menikah setelah 14 tahun saling kenal. Kenapa begitu lama, Bapak Ibu teman-teman sekalian? Salah satunya adalah karena doa kami. Pada waktu kami mau menikah, satu doa kami yang sering kami doakan waktu kami pacaran adalah kami rindu keempat pasang papa mama kami, itu 4-4-nya bisa datang ke gereja. Karena Bapak Ibu teman-teman sekalian, kami bukan lahir dari keluarga Kristen. Kami bukan lahir dari keluarga yang bukan tipe anak-anak yang seperti Rasul Timotius, yang neneknya, orang tuanya Kristen. Tapi kami adalah berdua lahir dari orang tua yang tidak kenal Tuhan,
yang kehidupannya jauh dari Tuhan, sehingga secara spiritual kami sangat kosong. Dan kami merasakan bagaimana pernikahan mengisi bagian yang kosong dalam diri kami, dan pada waktu kami rindu berdoa bersama, kami punya satu komitmen, kami baru akan menikah kalau papa, mama saya, papa, mama Foni, itu percaya Tuhan dan ke gereja. Waktu itu berani sekali kita buat komitmen seperti ini. Tapi Bapak Ibu teman-teman sekalian, puji Tuhan bahwa ternyata pada waktu kami menikah memang cuman 3/4 ya. Ya, hanya 3 dari 4 orang tua kami yang boleh datang percaya kepada Tuhan. Tapi kami merasakan bagaimana relasi kami itu sejak awal sudah dibangun di dalam doa, di dalam spiritual intimacy. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, inilah yang menjadi kerinduan kami. Sehingga tadi waktu Foni bilang, waktu kedekatan itu semakin kuat, maka Tuhan memberikan lagi kepekaan untuk melihat siapa yang bisa kita doakan, siapa yang kita bisa dukung. Kami berdoa untuk keluarga kami, keluarga inti kami yang belum kenal Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga di luar kami yang belum kenal Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami di gereja yang mungkin kehidupannya terganggu. Kami berdoa untuk kehidupan adik-adik bimbingan kami, teman-teman kami yang mungkin kehidupannya belum punya spiritual foundation yang kuat. Dan kami juga berdoa untuk murid-murid saya, berdoa untuk teman-teman Foni. Sehingga melalui relasi kami jalan sore, kami kepikir, kita lakukan ini yuk. Mari kita berdoa. Seringkali kalau saya punya klien counseling yang begitu berat, saya akan share ke Foni, saya share ceritanya, dan saya minta supaya dia mendukung saya. Bagaimana saya punya hikmat mengatasi masalah tertentu, tanpa saya harus spesifik cerita orangnya, tapi saya akan share. Dan buat saya sebagai seorang konselor, ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Ini adalah suatu support yang sangat powerful, yang membuat saya berani. Bapak Ibu, saya bersyukur selama masa pandemi ini, tidak pernah terjadi sebelumnya, saya bisa melayani lebih dari 50 orang dalam sebulan. Itu satu hari itu 3 sesi, kadang-kala 4 sesi, konseling. Dengan berbagai kasus yang muncul. Dan seringkali kasus yang muncul itu adalah kasus-kasus yang, bukan kasus yang sakit mental yang sulit. Bukan kasus-kasus yang berat, tapi yang karena relasi yang kurang kuat. Dan ada banyak pengalaman kami yang membuktikan bahwa pada saat pasangan menghadapi sesuatu bersama-sama dengan Tuhan sebagai pihak ketiga, pasangan itu bisa menemukan joy. Finding joy and then finding perseverance menghadapi masalah-masalah. Bapak Ibu, saya tutup dengan satu pengalaman bagaimana waktu 7 atau 8 tahun yang lalu saya menangani seorang anak perempuan. Anak perempuan ini mengalami peristiwa pelecehan. Dia dilecehkan oleh pacarnya. Kemudian dia juga dilecehkan oleh pacarnya. Mamanya menghubungi saya suatu waktu pada waktu banjir besar di Jakarta. Lalu dia bilang, Will, saya ingin konseling. Kenapa? Karena anak saya mengalami masalah dan itu mengalami breakout, mental breakout. Dia lupa diri dia nggak tahu diri dia siapa. Anak gadis ini cantik, umurnya 18 tahun, tapi pada waktu saya ketemu sama dia itu perilakunya kayak anak kecil. Dia tidak bisa jalan, jalannya seperti anak kecil yang jalannya langkahnya kecil-kecil. Kemudian waktu kami sedang konseling, suatu saat anak itu, mohon maaf, anak itu buang air besar. Lalu dia lari ke toilet, dan begitu di toilet, ternyata anak ini sudah lupa, anak gadis remaja umur 18, lupa bagaimana caranya untuk buang air dengan baik. Dan apa yang terjadi? Kotor satu badan, dan anak ini dengan lugunya membersihkan kotoran itu dengan tangannya sendiri. Waktu saya ngelihat begitu jijik, begitu menyedihkan. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kemudian dalam proses konseling selanjutnya, setelah 6 bulan kurang lebih konseling, dengan beberapa kali pertemuan, lebih dari 10 kali pertemuan intens, akhirnya anak ini diketahui bahwa dia ditinggalkan, dilecehkan oleh pacarnya, dia ditinggal oleh teman-temannya, kemudian dia juga ditolak oleh keluarganya,
Bahkan yang paling menyedihkan adalah dia juga ditolak oleh teman-teman gerejanya. Dan yang paling parah, anak ini suatu hari waktu konseling dia bilang begini, kenapa di depan sana ada orang liatin saya? Kenapa ada orang pegang gunting? Kenapa orang pegang tali? Kenapa berdarah? Kenapa kok ada saya di situ? Loh, kok di atas tangga kok ada dia? Kok di sana ada dia? Kok di sana ada dia? Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dia mengalami gejala disosiatif. Disosiatif karena tidak sanggup menahan beban mental yang kuat, akhirnya dia background dan dia menjadi bukan dirinya. Dia nggak tahu, split personality. Sehingga dirinya yang asli meninggalkan, pikirannya meninggalkan badannya. Itu disosiatif. Bapak Ibu teman-teman sekalian, akhirnya ketahuan bahwa ternyata pada waktu dia SD, dia diperkosa oleh papanya sendiri. Bapak Ibu teman-teman sekalian, menyedihkan sekali peristiwa ini. Dan yang saya ingat adalah, waktu saya sedang konseling, saya ajak Foni mendampingi saya, karena saya merasa saya tidak sanggup lagi menangani kasus ini. Maka saya ajak Foni, lalu saya melakukan berbagai teknik konseling, art terapi, play terapi, music terapi, trauma healing, dan segala macam, tapi tidak bisa menyembuhkan. Sampai pada suatu momen, anak itu blackout di depan saya pada saat konseling, lalu tidak sadarkan diri, disosiatif yang episodiknya sudah puncak, kemudian akhirnya didoakan, tidak bisa, Foni bernyanyi satu lagu, akhirnya dengan pertolongan Tuhan, anak ini bangun, dan waktu kami berdoa, dia tiba-tiba, bukan kekuatan saya, bukan teknik konseling dari saya, dia bisa tiba-tiba mengingat kembali dirinya, dan mendapatkan kesadaran penuh atas dirinya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, there is the power of prayer. Ya, sebagai konselor, tidak ada textbooknya Bapak Ibu. Sudah berbagai macam teknik saya pakai, itu tidak bisa. Tapi lewat doa, lewat dukungan, lewat worship together. Waktu itu saya pegang tangan bersama, kita tumpangkan tangan, kita berdoa, dan Tuhan bisa memakai ini semua. Bapak Ibu, kami merasakan bagaimana Tuhan begitu baik bagi kami. Sehingga saat sekarang dalam COVID ini, tiada lain, hanya joy. Tiada lain, hanya perseverance. Ada blessing. Ada spirit to be a blessing to others. Itu makanya waktu Pak Anton menawari untuk memberikan pelayanan ini, ayo mari kita lakukan bersama-sama. Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini pertama kali kami melakukan Zoominar pertama. Biasanya kalau berbicara bersama-sama udah beberapa kali. Tapi kalau Zoominar berdua, baru kali ini. Karena tadi Foni sudah dengan rendah hati mengakui bahwa dia bukan orang yang biasa berbicara di depan. Tapi kami bersyukur, Tuhan mau memakai kami yang lemah ini. Nah Bapak Ibu sekalian, that is our story. What about your story? Can you tell us your story? Saya pikir Bapak Ibu mungkin tidak akan banyak pertanyaan. Ini topik yang sederhana. Tapi saya ingin Bapak Ibu bukan dapat informasinya, tapi Bapak Ibu dapat spiritnya untuk bisa sharing dan berbagi. Terima kasih Pak William telah memberikan penjelasan yang sangat clear bagi kita semua, dan kita akan melanjutkan percakapan kita dengan diskusi bersama tentang topik ini. Sementara rekan Pak Sutri menyiapkan pertanyaan atau opini atau sharing, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. YKB GKI Media membutuhkan dukungan doa kita, membutuhkan keterlibatan kita, membutuhkan dukungan dana dari kita semua.
Terima kasih masih bersama kami dalam acara Pernikahan Bahagia. Dan kini saatnya kita berdiskusi dan saling berbagi. Rekan pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat menyampaikan pertanyaan atau sharing melalui chat room yang sudah disediakan. Baik, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin Bapak Ibu, kalau boleh, ya saya akan stop share. Saya akan ajak kita balik lagi ke yang tadi nih, spiritual intimacy. Nih 12 orang ya tadi ya, Bapak Ibu. Ada anugerah, reorientation, ada solid, tantangan, intimacy. Can you tell us your story, Bapak Ibu sekalian? Apa yang menjadi rahasia spiritual intimacy Bapak Ibu? Nah, atau kalau ada pertanyaan silahkan. Ada 4 pertanyaan ya. Oke. Oh, nggak ada pertanyaan, tapi adanya adalah sharing. Nah, seperti dugaan saya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Silahkan. Kalau Bapak Ibu, bolehkah saya mengundang Bapak Ibu yang memberikan jawaban untuk bisa share? Ya, jawaban yang paling pertama ini seru. Siapa yang Bapak Ibu yang jawab begini? Bolehkah membagikan kepada kami semua? Kenapa bisa seru dan apa rahasianya Bapak Ibu? Oke, silakan. Siapa tadi yang Silakan, ada yang mau share? Atau mungkin perlu pancingan, Pak? Saya lihat ada juga yang menarik nih, roller coaster. Juga ada yang reorientation. Kalau reorientation kayaknya saya bisa tebak nih Pak Anton nih. So tahu saya. Betul Pak Anton. Iya. Iya, terima kasih. Mungkin Pak Anton boleh sharing supaya kita bisa dapat insight juga dari pengalaman Pak Anton. Silakan Pak. Ya, terima kasih waktunya. Ya, terjadi reorientasi kan, tiba-tiba kita punya lebih banyak waktu, tiba-tiba ya nggak kena traffic jam, nggak kondangan, nggak ngelayat dan lain-lain. Dan itu adalah sebuah kesempatan reorientasi. Artinya apa? Saya punya waktu lebih banyak dengan anak saya jalan kaki pagi, dan itu menjadi momen-momen yang akan kita kenang bahwa di COVID kami reorientasi, termasuk reorientasi dalam pelayanan ya. Ya, Jenny ini sangat giat istri saya dalam pelayanan keluarga, sehingga kami pernah hitung, waduh 1 minggu ada 5 KTB. Ya, jadi itu kan reorientasi. Ya, saya juga bersyukur ya pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan memeliharakan ya. Jadi sering webinar. Minggu ini saya 7 kali webinar. Luar biasa. Ya, tapi ya itu kan jadi semuanya reorientasi ya, tidak sebelumnya tidak ada. Ya, artinya bersyukurlah pemeliharaan Tuhan untuk peluang-peluang yang terbuka, waktu maupun yang lain-lain. Ya, di COVID ini harus dimanfaatkan untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ya Tuhan, saya bersyukur Tuhan sudah peliharakan keluarga kami. Ini saatnya kita memberikan perhatian pada yang lain. Jadi ada reorientasi. Baik, itu barangkali. Terima kasih. Baik. Ini saya karena konselor, biasanya saya mancing orang nih Pak Anton. Pak Anton, kalau dari 4 activity yang kami usulkan tadi, apa activity yang paling berkesan yang Pak Anton merasa this is the jewel, the pearl that in your marriage life, Pak Anton? Ya, salah satu yang kami rasakan melalui ini, kami memulai PA bersama, ya. PA dengan anak saya Johan, ya. Lalu dengan Jenny, kita ada jadwal PA bersama. Kemarin sempat waktu kita tutup dalam doanya, kita ajak anak kami yang ada di Singapura untuk doa sama-sama. Ya, itu sesuatu yang ideal ya. Ya, dengan anak saya kalau saya berjalan kaki pagi, kita selalu berdoa gantian sembari jalan kaki. Itu juga sebuah momen yang indah. Namun ada hal juga yang indah ya, kami melayani sama-sama. Ya, gara-gara zaman webinar ini,
kita bisa muncul berempat. Kalau nggak kan susah. Ya, lalu kami muncul berempat, nanti tanggal 11 kami akan berempat lagi. So beautiful. Terima kasih kepada Tuhan. Ya, nanti kalian akan sama-sama melayani dengan anak-anak. Itu nggak tahu ya, itu so beautiful aja. Ya. Ya. Luar biasa Pak Anton, terima kasih untuk sharing. Baik. Adakah teman-teman yang mau share lagi? Silakan. Ini kan nggak ada yang bertanya nih kayaknya nih. Atau ada pertanyaan, silakan. Kalau mau bertanya mungkin langsung ya. Sedikit dari saya, Pak William. Ya, Pak Rianus, terima kasih. Saya mau bertanya justru nih. Waduh. Jadi memanfaatkan kehadiran Pak William sebagai seorang psikolog begitu ya Pak. Secara psikologis, apa yang dapat membuat pasangan suami istri itu dapat memelihara bahkan meningkatkan intimasi? Tadi kan Pak William sudah bicara secara spiritual dengan berdoa, baca kitab suci. Secara psikologis apa Pak? Terima kasih Pak Arlianus. Sebenarnya secara sederhana tadi sudah ada. Salah satunya adalah dengan memperdalam komunikasi. Jadi memperdalam komunikasi itu adalah dengan cara komunikasi yang tahapnya semakin meningkat. Jadi kalau dalam istilah psikologi kita kenal ada yang disebut dengan self-disclosure. Self-disclosure itu adalah membuka diri. Yang tadinya seringkali ada rahasia-rahasia, kita buka. Nah, rahasia apa yang paling dalam yang kita sembunyikan? Itu seringkali rahasia yang sifatnya itu tidak bisa diungkapkan, rahasia yang hanya ada di dalam pikiran, ya terutama adalah spiritual issue. Ya bagaimana dealing with Tuhan, bertanya tentang makna Tuhan, kehidupan dengan Tuhan. Sehingga pada waktu spiritual intimacy terbangun, secara psikologis, self-disclosure-nya akan makin dekat. Pada saat makin dekat, hal-hal yang tersembunyi akan tidak lagi tersembunyi, lalu makin kuat. Itu yang pertama, Pak Arlianus. Jadi, secara komunikasi, ya memperdalam komunikasi supaya levelnya bukan hanya sekedar basa-basi, tukar nilai, tukar info, yang biasanya bikin ribut itu adalah tukar nilai, tukar info. Tapi begitu kita mulai terbuka untuk bagi emosi, mulai kita emosi, nah biasanya stopnya di situ. Tapi kita perlu naikkan lagi, satu level lagi, untuk bagi diri. It's not just your feeling against my feeling. It's not your struggle about my struggle, but the whole existence. Nah, itu akan terjadi pada waktu kita punya kedekatan itu. Nah, itu yang pertama, dalam hal komunikasi. Nah, hal yang kedua, secara psikologi, Pak Arlianus, biasanya pada waktu kita menghadapi masalah bersama, atau menghadapi goal atau tantangan bersama, itu pasangan akan makin kuat. Nah, jadi kalau dalam COVID ini mungkin kita menghadapinya tantangan, misalnya tantangan ekonomi, atau tantangan pelayanan, atau tantangan kekhawatiran dan segala macam. Tapi kalau tantangan itu kita ubah, kita tadi istilahnya Pak Anton, kita reorientasi, kita leveling up dengan mindset kita bahwa this is not just a problem, this is not a challenge, but this is a new goal that we can bless others. This is a new approach, a new insight that we can be a blessing to others. Jadi simple dua hal aja tadi, komunikasi dan menemukan tujuan. Nah, saya men-challenge Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk dalam masa pandemi ini, let's find new purpose in your family life. Temukan bahwa kita harus jadi berkat. Tadi Pak Anton 7 kali webinar. Saya masih 5 minggu ini, 75 skornya Pak Anton. Tapi bukan hanya lewat seminar, bukan hanya lewat apapun yang kita lakukan, kita bisa terutama menjadi berkat lewat impact kita sebagai family. Dan saya bersyukur salah satu impact yang paling besar adalah tetangga, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kami tiap sore jalan sore keliling komplek, dan kami melihat kamilah satu-satunya pasangan yang jalan sore bertiga pegangan tangan dan lengkap satu keluarga. Kami nggak pernah ketemu keluarga lain yang berempat atau berlima, ataupun jalan berdua-berdua.
Tapi setelah kami jalan sore kurang lebih sebulan bertiga pegangan tangan, minggu depannya kami ketemu ada kakek nenek yang udah umur cim-cim ya, apek-apek Bapak Ibu, jalan berdua pegangan tangan dengan mesra. Lalu waktu ketemu kami mereka cerita ketawa, kita nggak mau kalah sama kamu gitu ya. Dan makin hari kami melihat makin banyak orang yang pasangan, yang sama anaknya juga ikut. Itu dampak yang kecil, tapi kami merasa this is small goal that we can make an impact to our neighborhood. Terima kasih Pak Arlianus. Oke, terima kasih Pak William. Silakan teman-teman yang lain. Nah, bicara Selamat malam, Pak William dan Ibu Koni. Kita belum pernah ketemu ya sebelumnya ya. Di Zoom, makanya belum pernah ketemu. Oke, izinkan saya bertanya mengenai beberapa yang mewakili kebanyakan konteks pasangan muda ya pada saat ini. Jadi kami saling menghargai perbedaan ya. Kami saling menjunjung tinggi toleransi dan percaya pada Yesus. But we don't want to be so religious ya. Nah, sekarang apakah keinginan dan sukacita itu masih betul-betul bisa kami dapatkan? Wah, ini nggak terlalu Cukup jelas pertanyaannya? Nggak terlalu jelas. Oke, saya ulangi lagi ya. Agak Coba diulangi, ini kayak ujian nih. Oke, saya ulangi lagi ya. Oke, kami saling menghargai perbedaan, saling menjunjung tinggi toleransi, dan kami juga percaya pada Yesus. Oke. But we don't want to be so religious. Ya. Oke. Apakah keintiman dan sukacita betul-betul masih bisa kami dapatkan? Ya. Jelas nggak? Ya, jelas. Terima kasih. Jadi ada toleransi, tidak mau terlalu religius. Pertanyaannya adalah intiman dan sukacita. Silakan, Pon. Masih bisa didapetin nggak? Kalau segala sesuatu berdasarkan pemikiran diri kita sendiri, yang baik berdasarkan diri sendiri dan berdasarkan standarnya manusia, saya nggak mau terlalu religius, saya pikir kita hidupnya biasa-biasa aja, hasilnya pun pasti akan jadinya biasa-biasa saja, kalau menurut saya ya. Jadi tidak ada standar yang lebih berdampak kalau tidak didasarkan dari Tuhan. Jadi kalau memang komitmen pasangan ya udah ya kita jalani hidup tetap beragama tapi biasa-biasa aja. Hasilnya pun mungkin akan jadi biasa-biasa aja. Mungkin bagi mereka hasilnya baik, tetap baik. Mereka mungkin tetap berkecukupan, mereka tetap bisa berkomunikasi dengan baik, mereka bisa ini, tapi mungkin kerinduan menjadi membawa berkat buat yang lain atau membangun kehidupan pelayanan yang lebih berdampak buat yang lain, mungkin tidak jadi kerinduan. Tapi hanya sebatas yang penting keluarga saya aman, berkecukupan, itu sudah. Mungkin itu kali. Jadi orang yang biasa-biasa ya. Jadi kalau pertanyaan apakah tetap bisa menemukan joy, menemukan perseverance? Kalau berdasarkan bahasan saya tadi, saya harus langsung bilang tidak. You will not find joy and perseverance. You will only find happiness and endurance. Ya, pada saat ada kesulitan yang begitu berat, akan menyerah. Pada saat ketemu sesuatu yang lebih menarik, akan kehilangan itu. Karena tidak ada, there is no pure joy other than in Jesus. Dan Bapak Ibu, saya ingat, Bapak Ibu tadi kalau Foni bilang, kita akan jadi orang biasa-biasa aja. Kita nggak akan memberi dampak. Saya ingat ada satu cerita yang Pak Anton pernah berikan kepada saya kurang lebih 25 tahun yang lalu. Setiap orang Kristen itu dipanggil untuk ada pilihan. Kamu apakah mau jadi orang yang malang, yang hidup kamu nggak menjadi dampak, atau kamu menjadi orang yang cuman sekedar aktivis, ya hidupnya memberi dampak untuk sekeliling orang-orang yang dipengaruhi, atau kamu menjadi orang yang tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat kamu dikenal di kelompok kamu, tapi ya udah sebatas itu. Atau kamu menjadi orang yang inovator, memberi pengaruh, memberi inovasi temuan-temuan baru. Atau level yang kelima nih, you become a history maker. Nah, who is history maker? History maker adalah orang-orang yang berani komit untuk saya nggak mau jadi orang biasa-biasa, tapi saya mau jadi orang yang luar biasa,
yang memberikan goresan tinta sejarah untuk hidup orang lain. Minimal hidup istri, atau hidup anak, atau bahkan hidup orang-orang sekitar kita. Nah, sebagai Kristen, saya percaya kita dipanggil untuk menjadi history maker. And let's make a timeline in our history. Dengan apapun juga yang teman-teman bisa lakukan. Menjadi history maker gampang nggak? Sama sekali tidak. Kau Anton 7 kali webinar. Persiapannya untuk webinar 2 jam, itu saya hitung biasanya kalau mau ngomong 2 jam, itu persiapannya harus dikali 4 minimum. Karena dikali 4, kenapa rumusnya? Karena 2 jam untuk mengendapkan tujuan dan memikirkan, 2 jam untuk cari kebenaran firman Tuhan dan menggali, 2 jam untuk menuliskan materi ulang, 2 jam untuk menyajikan dengan lebih baik. Jadi 2 jam itu harus dikali 4, 8. Jadi kalau 7 sesi dikali 4, 7 kali 4, 28 jam minimal waktu yang diinvestasikan. Itu kalau bicara tentang memberikan seminar. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada bagian lain yang bisa disampaikan, menjadi berkat yang lain, pasti investasinya juga lebih. Pemain musik yang bisa bermain musik dengan luar biasa, itu Malcolm Gladwell bilang, to be an expert in one field, one have to be there to commit 10,000 of his life, 10,000 hours of his life. 10.000 jam itu equal dengan 10 tahun untuk kita bisa menjadi ahli. Nah, Bapak Ibu, apakah mau jadi orang biasa atau menjadi history maker? Your call. Ya. Oke, thank you. Ya, untuk jawabannya Pak William dan Bu Foni. Ada lagi yang lain, silakan kalau ada. Berarti boleh sharing juga nih. Apakah ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, mungkin saya dorong teman-teman bisa share juga. Silakan, ada pertanyaan lain nggak? Saya lihat ada teman saya juga, ada Pak Elkan. Ya. Ya, sekali lagi, saya sangat senang ya karena seorang psikolog sekarang berbicara bahwa ini tadi waktu menangani counseling, Ya. ya bahwa setelah segala macam metode dan tidak mempan tentu saja ada pengaruhnya, tetapi pada akhirnya ketika bersama-sama berdoa dan tadi Pak William mengatakan bahwa itu bukan dari saya, bukan metode saya, Ya. lalu sang konseli itu malah tiba-tiba jadi ingat. Dia mulai mengenai proses. Jadi ya penegasan semacam ini menjadi sangat penting, ya, tanpa harus mengatakan bahwa tidak memerlukan teori-teorian, tapi bahwa sebenarnya sesuatu yang paling sebutlah yang dapat memberikan kesembuhan paling sempurna itu kalau itu dianggap sebagai sebuah sakit adalah berasal dari Tuhan. Begitu ya Pak ya maksudnya ya? Mungkin bukan berarti teori psikologinya tidak terlalu berpengaruh, tapi saya mau cerita bahwa ya terima kasih Pak Adrianus mengkonfirmasi ini penting sekali. Ini penting soalnya Pak. Betul. Ya, karena saya melihat bahwa kesembuhan seseorang itu adalah proses, Pak. Jadi kesembuhan orang itu ada proses. Kita tetap memerlukan teori-teori psikologi pada saat melakukan konseling, pada saat melakukan terapi, karena lapisan manusia itu, jiwa manusia itu seperti bawang. Jadi makin lapisan manusia, emosi manusia, masalah manusia itu seperti bawang. Jadi harus dikupas sebagian, lalu sampai kita menemukan inti dari masalah. Nah, seringkali pada waktu inti masalah itu ketemu, saya harus setuju dengan Pak Arlianus, bahwa inti paling besar dari semua masalah manusia adalah ketiadaan relasi dengan Tuhan. Nah, maka begitu ini sudah disentuh ujungnya, itu maka seperti lapisan ini terisi, Pak. Lalu kemudian orang yang bermasalah itu perlahan-lahan lapisannya mulai dibentuk kembali. Pengalaman masa lalunya diubahkan, cara dia memandang masalah diubahkan, karakter dia diperhalus, cara perilaku dia diperhalus, sehingga akhirnya waktu penemuan eksplorasi psikologi dari luar menuju ke dalam, dia akan menemukan bahwa banyak akar masalah psikologi adalah ketiadaan relasi.
baik relasi dengan manusia maupun yang terutama adalah relasi dengan Tuhan. There's a big hole, ya kata Carl Rogers, di dalam diri manusia. Deep intimate needs untuk the greater goods, menemukan sumber kekuatan terbesar dalam hidupnya. Maka ada banyak intervensi teknik psikologi selalu memulai dengan Allah. Misalnya Narcotic Anonymous, Alcoholic Anonymous. Selalu poin pertama adalah saya mengaku dan percaya bahwa saya tidak berdaya untuk menyelesaikan masalah saya. Dan saya butuh kekuatan yang lebih besar dari saya. Dan itu adalah Dan itu adalah Tuhan kita yang luar biasa. thank you Pak William. Makasih Pak, sama-sama. Silakan ada yang lain lagi. Saya sering mengatakan begini Pak. Tadi kan karena dari konseling tadi kan diujungkan berdoa berdua ya. Ya, Saling berpegangan ya kan tadi kan. Saya sering bilang gini, doa tidak menghilangkan segala usaha manusia. Doa tidak menggantikan segala usaha manusia. Tapi doa membuat segala usaha manusia menjadi sempurna. amin Pak. Jadi keahlian apapun, oke, kita perlu itu. COVID ini kita harus tanya dokter. Nggak boleh Betul. pendeta kayak saya sok-sokan kasih jalan keluar. Ya, dengan mengutip ayat Alkitab bahwa ini obatnya begitu loh. Tapi sekali lagi kita harus mengatakan bahwa yang paling tahu segala-galanya ini adalah ya yang di atas itu. Amin, amin Pak. Ya. Barangkali itu yang tadi saya menangkap proses yang dilakukan tadi itu, yang konseling yang panjang dengan segala macam keahlian. Ya. Ketika sudah mentok, ini kok nggak berhasil, segala macam metode, akhirnya nggak tahu menyerah kepada istri yang bukan, Ibu Foni psikolog bukan? Oh. Hah? Bukan Pak. Bukan. Ini psikolognya Menyerah kepada psikolog, yang Pak. bukan ahlinya, meminta support dari yang bukan ahlinya dan berdoa bersama, and then yang terjadi adalah segala usaha yang tentu ada pengaruhnya mencapai kesempurnaan, dia mengalami kesadaran. Ya, ya. Ya, Menakjubkan. ya. Terima kasih. Memang ini kasus Pak, kasus yang memang anak ini mengalami kehampaan relasi. Maka pada waktu ada relasi, kami ingat waktu itu kami nyanyi, janjimu seperti fajar. Janjimu seperti fajar pagi hari. Lalu dia ingat akan janji Tuhan, dan dia menyambut Tuhan dalam masalahnya. Sehingga dia bisa berjalan bersama dengan Tuhan, maka proses konseling saya menjadi sangat lancar dan mudah. Oke. Begitu. Ada yang lain lagi? Pertanyaan atau sharing? Saya melihat ada senior saya juga yang aktif dalam keluarga nih. Kak Awi nih. Ayo Kak Ali harus berbagi cerita. Silakan. Wah, ini ditembak nih. Langsung. Saya tahu pasti Kak Awi Tadi saya Tiara. Ya, tadi waktu William minta kita menulis satu kata itu saya tulis mortimop ya. Tapi memang itu saya pilih kata itu karena saya coba refleksi tadi waktu William kasih pertanyaan itu apa sih gitu ya yang bisa menggambarkan, kan tadi pertanyaannya seperti itu ya. Apa yang bisa menggambarkan hubungan kami berdua sebagai suami istri khususnya selama pandemi ini gitu ya. Nah, tadi teman-teman udah ceritakan ya, dan saya yakin semua kita sudah mengalami juga bahwa memang dengan adanya pandemi ini muncul kebiasaan-kebiasaan baru, muncul juga tugas-tugas baru ya yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya gitu kan ya. Jadi yang pasti kan memang kita semua concern dengan kesehatan gitu. Kesehatan menjadi nomor satu gitu, dan akibatnya ya maksudnya tadinya kita mungkin ya cuci tangan atau mungkin kita mengandalkan tugas-tugas rumah tangga kepada pihak lain gitu. Tapi dengan adanya pandemi ini kayaknya kita stop gitu ya. Kalau bisa orang luar tuh jangan masuk rumah kita gitu, karena kita ya sebagai manusia kita takut gitu kan. Kita takut wah nanti
ada anggota keluarga kita yang tertular dan sebagainya. Dan menurut saya sih itu reaksi yang umum ya, reaksi yang maksudnya mungkin hampir semua orang akan bereaksi seperti itu. Dan yang saya rasakan dengan kondisi yang seperti itu, jelas banyak pekerjaan rumah tangga yang tadinya kita bisa minta orang lain untuk kerjakan, mau nggak mau nih sekarang kita harus kerjakan sendiri gitu loh. Nah, disitulah tadi saya terpikir yang more teamwork itu. Memang saya dan istri itu kami berdua ya kerja kantor gitu ya. Jadi dari awal kami menikah itu udah biasa kami membangun teamwork ya, karena nggak mungkin kita bisa kerjakan tugas-tugas rumah tangga itu kita hanya mengandalkan pasangan kita atau pasangan kita mengandalkan kita, nggak bisa gitu. Namanya rumah tangga itu dibangun oleh dua orang ya, suami dan istri, ya mau nggak mau ya kita harus kerjasama, dan kerjasama itu ya kita butuh teamwork. Nah, salah satu poin teamwork itu adalah yang tadi sudah dibahas juga oleh William, itu komunikasi kan. Kita komunikasikan kebutuhan-kebutuhan kita kepada pasangan. Nah, dengan adanya yang tadi itu dengan banyak tugas tambahan ya mau nggak mau teamworknya tuh harus lebih baik lagi gitu dibanding dengan sebelum pandemi. Itu yang saya rasakan ya. Jadi betul sekali ya, Ko Anton juga bilang sebetulnya dengan ada pintu yang tertutup, tapi ada juga pintu baru yang terbuka gitu. Dan dengan kondisi COVID seperti ini ya, mau tidak mau saya melihat ya keluarga itu mau nggak mau harus kumpul di rumah gitu kan, stay at home gitu kan. Jadi ya suami, istri, anak-anak berkumpul gitu. Dan saya juga ngalamin anak saya yang kuliah di Bandung, karena kuliahnya online ya dia pulang gitu, dan kita bisa sama-sama. Dan memang tadi indah sekali tadi dibagikan bahwa memang spiritual intimacy itu harus menjadi kebiasaan ya. Dan kami bersyukur kami udah terbiasa berdoa bersama-sama gitu dari sejak anak-anak kecil gitu. Jadi tiap malam kami berdoa, dan kebiasaan itu bisa diteruskan gitu. Dan bahkan dengan kondisi COVID seperti ini, jam kerja diperpendek dan waktu untuk keluarga untuk berkumpul itu lebih banyak. Nah, disitulah saya melihat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa memperbaiki yang tadi ya, tanda kutip, relasi-relasi yang mungkin selama ini sebelum COVID itu mungkin banyak kita, khususnya kaum bapak itu kan biasa paling susah ya waktunya untuk di rumah ya. Jadi karena banyak pekerjaan yang menuntut, dan ya mau tidak mau dengan adanya kondisi seperti ini ya kita punya kesempatan ya, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa lebih banyak waktu untuk keluarga. Nah, disitulah sebetulnya Tuhan kasih kita kesempatan untuk memperbaiki ya komunikasi kita, ya relasi kita yang terutama dengan keluarga ya. Karena itu dasar dari semua relasi. Di rumah itulah kita belajar. Kalau misalnya relasi kita dengan anak sudah baik, relasi dengan istri sudah baik, pasti saya yakin keluar pun dengan tetangga, dengan teman-teman dan sebagainya itu akan otomatis akan menjadi baik gitu loh. Itu sih. Amin. Terima kasih. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Pak William, satu lagi dari saya, Pak. Masih ada satu terus nih, Pak. Biar sampai malam Pak. satu terus nih. Upon nih, Pak William. Jadi, tadi kan ini kita kan sedang menghadapi stresor yang sangat luar biasa, pandemik. Ya. Ya, ada banyak stresor tentu di sekitar kita, bahkan sebelum pandemik ada. Tapi kita menghadapi stresor yang sangat luar biasa sekarang. Nah, bagaimana saya mengenali bahwa stresor ini sudah mulai menggerogoti dengan cara yang sangat halus barangkali joy dan keintiman saya ya, dengan pasangan. Apa simptomnya? Bahwa stresor ini udah, supaya misalnya kan tadi kan dengan jawaban dari pertanyaan Pak William tadi kan, Pak William kelihatannya semua orang di sini fine-fine saja menghadapi pandemik ya. Tapi jangan-jangan kita menganggapan kita fine-fine, padahal sebenarnya secara pelan tanpa sadar kita udah mulai digerogoti kesukacitaan itu ya, joy itu, dan intimasi kita baik dengan Tuhan maupun dengan pasangan sebenarnya pelan-pelan. Kalau drastis kan kita gampang aware. Ya. Kalau pelan-pelan, bagaimana kita mengenalinya, Pak?
Ya, mungkin simptomnya dulu ya. Jadi pertanyaannya simptomnya Pak ya. Ya, Baik. Simptomnya simple sih Pak. Adalah kalau setiap hari kita lebih senang, lebih banyak emosi positif yang kita alamin, atau lebih banyak emosi negatif yang kita rasakan. Itu yang pertama, secara pribadi. Kalau kita sudah termakan dengan stresor, maka kita menjadi gampang irritate, gampang kesel, gampang capek, gampang terpicu, tidak konsentrasi, dan produktivitas menurun. Ya, jadi kalau sudah tidak bisa bekerja dengan baik, tidak emosinya naik turun, dan indikator yang paling gampang kalau kita udah terganggu, itu adalah kalau fungsi dasar kita makan, tidur, sama mandi, itu udah nggak jalan, itu berbahaya. Jadi kalau saya konseling sama klien, saya akan nanya bagaimana pola makannya, bagaimana pola tidurnya, lalu bagaimana masih sering mandi apa enggak kalau orang Indonesia ya. Kalau orang bule memang sehari mandi cuma 2 kali misalkan begitu. Tapi kalau itu simptom yang paling sederhana. Jadi kalau teman-teman mulai merasakan gangguan tidur, mulai merasakan gangguan makan, mulai merasakan gangguan mandi, secara terus-menerus selama 2 minggu, udah ada seminggu aja dalam 2 minggu terakhir teman-teman udah terganggu dalam hal itu, berarti sudah ada tanda-tanda terkena stresor. Itu tanda-tanda yang paling sederhana. Begitu Pak. Bagaimana mengatasinya? Ya tentu harus dikomunikasikan sama istri. Makanya komunikasi menjadi penting. Pada saat mulai nggak bisa tidur, mesti ngobrol. Kenapa sih malam ini saya nggak bisa tidur? Saya khawatir karena begini. Oh iya, mari kita berdoa. Mari kita cari kebenaran firman. Mari kita saling menguatkan. Begitu. Dan saya menangani ada beberapa teman-teman yang dalam proses konseling, udah muncul simptom-simptom itu, tapi justru saya bersyukur ada banyak kisah konseling Pak Arlianus itu banyak ditolong bukan oleh konselornya. Konselor itu cuma membantu sebagai reflektor masalah. Tapi proses selanjutnya adalah yang harus melanjutkan kehidupan adalah suami istri. Nah, jadi pada waktu konseling, suaminya biasanya dikonseling dulu atau istrinya dikonseling, lalu kemudian saya akan tantang. Kalau mau, dua-duanya harus dikonseling. Jadi tidak bisa kalau masalah kekhawatiran, masalah stres karena pandemi misalnya, cuma satu pihak, istrinya doang atau suaminya doang. Nggak bisa, harus berdua. Karena waktu berjalan berdua, lalu mulai melibatkan Tuhan, disitulah ada ketahanan, ada kemampuan, ada joy, dan ada perseverance yang pasti akan muncul. Kira-kira begitu, Pak. oke Pak William, terima kasih. Ada lagi rekan Pak Sutri? Sharing atau pertanyaan atau opini lain barangkali? Di chat room ada Pak, saya boleh bacakan. Ya, Ada dari Ibu Eli ya, kalau nggak salah ya. Rasa hampa ketika jauh atau menjauhkan diri dari Tuhan atau kecewa sama Tuhan. Inti bawang, nah itu tadi ya. Jadi saat menemukan bahwa tidak bisa tanpa Tuhan, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tanpa Tuhan. Lalu mengalami proses pemulihan, walaupun iblis terus berusaha agar menjauh lagi. Kedangingan, kecenderungan diri juga cenderung meragukan lagi janji dan pemeliharaan Tuhan. Makanya relasi dengan Tuhan harus dijagai, dihidupi, dan ditumbuhkan dari hari ke hari, jam demi jam, detik demi detik. Oh, ini sharing. Terima kasih Ibu Eli. Ini sharing yang saya setuju sekali bahwa pertumbuhan rohani bukan hanya sebuah titik, tapi juga ada suatu proses semakin kenal Tuhan. Terima kasih Bu Eli. masih adakah yang lain? Oke, selamat malam Pak William dan Ibu Foni. Saya lagi ya. Iya, jadi mungkin ada sedikit yang mau saya tambahkan berdasarkan pengalaman kami pribadi ya, dalam yang 4 poin tadi ya. Jadi mungkin salah satunya yang kami rasakan, kami tadi jawab yang bagian solid ya, makin lama makin solid. Jadi terutama di masa pandemi ini, kami merasakan bagaimana Tuhan menolong dan memulihkan keluarga kami.
Nanti kalau detailnya itu bisa satu sesi lagi. Tapi intinya adalah Pak Adrianus, bagaimana ini boleh kami dicatat merasakan untuk bicara selanjutnya, Pak. Siap, siap. Satu sesi lagi. bagaimana selama pandemi COVID ini, kami justru banyak belajar, banyak mendapatkan dukungan melalui rekan-rekan di Komsel, ya, di KTB. Jadi relasi kami sebagai suami istri, kami percaya ada banyak malaikat doa di luar sana, ya, yang nggak minta kami untuk didoakan, tapi mereka dengan sepenuh hati dan dengan sukacita mendukung kita dalam doa. Jadi itu pun faktor atau variabel lain yang perlu kita ingat selalu, bahwa kita adalah bagian dari masyarakat, termasuk juga dalam kehidupan bergereja. Jadi oleh karena itu libatkan diri untuk boleh ya tadi seperti Pak William bilang, menjadi berkat, menjadi berdampak hidupnya bagi orang lain. Jadi hidup nggak cuma sekedar untuk diri saya atau hanya untuk keluarga saya saja. Oke, terima kasih Pak. Itu aja. Ya, berarti siap berdampak ya untuk sesi selanjutnya, Pak Wijaya. Tadi ngomong pentingnya komunitas ya. Iya. Baik. Ada yang lain lagi kah? Sebelum nanti saya kembali meminta Pak William untuk memberikan sebutlah semacam closing statement dari percakapan kita ini. Ada yang lain? Yang masih mau mengajukan pertanyaan, mau sharing, mau memberikan komentar tentang pokok kita malam ini? Pak, kalau boleh saya mau minta anak KTB saya, Pak, untuk boleh cerita. Oke. Biasanya keberhasilan seorang pembimbing itu dilihat dari anaknya, dari adik bimbingannya. Nah, jadi saya ingin kalau boleh, Jangan kabur. Doni, jangan kabur nih, udah mulai tanda-tanda gelisah nih. Silakan Don, boleh share apa rahasianya Doni dan Lia. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih kesempatannya. Saya panggilnya Koko William. Untuk hari ini dipanggil Bapak, gitu ya. Sebenarnya banyak lah yang bisa di-sharingin, banyak yang bisa sharing di sini, ada teman-teman yang lainnya juga. Dan buat saya, masa-masa ini adalah masa-masa di mana saya harus terus meningkatkan intimasi dengan istri saya, dengan anak-anak saya. Memang benar dari tadi itu diceritain bagaimana kita bisa meningkatkan intimasi, nggak ada yang lain. Mesti belajar untuk berdoa bersama, dan juga belajar lebih menerima. Karena di masa-masa ini ternyata saya sangat terganggu dengan hal-hal kecil sebenarnya dari istri saya. Untuk istri saya sudah pergi. Enggak, bukan itu poinnya. Misalkan begini, istri saya adalah orang yang sangat simple, sangat ya sudah, pokoknya kalau naruh gunting naruh begitu, nggak peduli nanti posisinya mau seperti apa, yang penting taruh. Tapi buat saya kadang-kadang itu adalah hal yang mengganggu. Ternyata saya baru sadari setelah saya menikah 7 tahun, ternyata hal itu sangat mengganggu saya, dan akhirnya sebelum-sebelumnya itu bisa jadi hal-hal percikan-percikan api kecil antara saya dan istri saya. Gelas, air minum, apapun itulah ya. Nah, ternyata Tuhan kasih kesempatan dalam kondisi ini, saya belajar untuk melihat bahwa, ya sudah, itulah istrimu yang kamu beli 7 tahun lalu, yang kamu deketi sebelumnya, dan sudah menjadi istrimu, udah nggak bisa diretur, begitu ya. Udah harus dijalanin, dan saya merasa bahwa Tuhan membentuk saya di bagian itu supaya saya bisa menerima hal-hal kecil. Bahkan selama saya bekerja pun, saya agak-agak terganggu dengan hal-hal kecil. Yang akhirnya membuat saya kok kayak begini sih, nggak sempurna, nggak baik begitu ya. Dari selama 6 bulan ini saya sangat menyadari, dan saya akhirnya ngobrol sama istri saya, iya ya, setiap hari, setiap saat kita mesti terbuka, dan setiap hari, setiap saat kita perlu ada yang namanya pemulihan luka-luka kecil, luka-luka batin sama pasangan begitu ya. Disinilah kesempatannya yang tadi Pak William bilang, bukan hanya bertukar informasi, bukan hanya bertukar nilai. Di sini benar-benar sekali lagi kami pasangan-pasangan, saya harus mengatakan saya pasangan muda baru 7 tahun dibanding senior-senior yang lain.
bagaimana itu harus terus dijaga, dipupuk. Karena ternyata anak-anak kami memperhatikan secara detail juga. Dan akhirnya mereka juga bisa bertanya-tanya, kok papa mama nggak saat teduh sih? Papa mama minta kami saat teduh, begitu ya. Kami tatap-tatapan. Memang sih lu pada belum bangun, kita udah saat teduh, begitu kan. Tapi ternyata hal itu butuh untuk anak-anak dipertontonkan, diperlihatkan kepada mereka. Dan kami menunjukkan itu juga kepada mereka di dalam intimasi kami. Kami juga menunjukkan ke mereka bahwa ya Tuhan, kami ada untuk karena Tuhan sudah mempersiapkan kami. Nah, selain itu kami juga mengatur jadwal bagaimana kami bisa punya waktu yang cukup dengan pasangan. Itu salah satu yang saya harus penuhi. Karena saya ngerasa bahwa setelah masa ini 3 bulan terakhir kita nge-zoom setiap hari. Kalau tadi 5-7, Pak Anton sampai 7, Pak William 5, begitu ya. Saya juga nggak berani sebutin saya punya. Nanti akhirnya bukan nge-zoom beneran, akhirnya kita jadi zombie. Yang akhirnya membuat pasangan kita merasa bahwa terneglect, terlantar begitu ya. Nah itu mau nggak mau, sebelum tidur ngobrol, pagi-pagi, tadi kan contohnya Pak William sama Pak Anton bisa punya waktu jalan kaki pagi. Nah saya ya pagi-pagi itu akhirnya ngobrol sama istri, ngebersihin, ngepel sama-sama gitu ya. Hal-hal itu yang akhirnya kami coba tingkatkan. Ya sudahlah, punya waktu bareng, memang udah hidup bareng, ya benar-benar dipakai untuk bareng. Nggak bisa ditinggalin lagi. Kayak sama kayak gini nih, akhirnya di jam ini pun kita harus saya harus ngedenger, saya harus ngikutin materi yang menarik ini, tapi di jam ini juga saya punya janji ke anak-anak, si bocah kecil teriak, saya punya janji ke anak-anak setiap hari Rabu jam 7 malam, setengah 8, saya menggambar bersama anak-anak. Dan ini tadi waktu Pak Alianus bilang, tolong tampilin video, bener sih tampil video, tapi saya nggak ada. Kenapa? Saya pasang speaker dan saya menggambar sama anak-anak di sana. Dan sambil berdiskusi sama istri saya, ini gimana nih, dan sebagainya. Mau tidak mau, hal itu harus diperjuangkan sih. Kalau memang benar merasa bahwa pernikahan yang sudah Tuhan berikan itu bermanfaat dan berharga, menurut saya harus perjuangkan itu. Karena di dalam bimbingannya Pak William, saya adalah orang yang paling terakhir menikah. Begitu ya, terlalu banyak pertimbangan dan akhirnya ya itu. Jadi sudah diperjuangkan, udah ada, benar-benar harus diperjuangkan. Bukan hal yang mudah, tapi kami masih terus perjuangkan. Bukan berarti apa yang saya sharingkan ini sesuatu yang jadi sempurna, enggak, kami terus memperjuangkannya. Terima kasih kesempatannya Pak William, Pak Danus. Amin. Thank you, Don. Saya mau komentar satu hal mengenai yang Pak Doni cerita ini. Yes, Pak. Saya berterima kasih bahwa Pak Doni memilih untuk memenuhi janji menggambar dengan anak-anak daripada duduk manis di depan kamera demi memenuhi permintaan saya. Saya harus mohon maaf juga, Pak. Itu choice yang tidak seorang pun dapat mengatakan choice yang lebih baik di antara dua pilihan itu. Dan memang harus begitu. Terima kasih, Pak. Mengutamakan, ini masih anak, kalau udah istri, mengutamakan istri lebih dari yang lain kecuali Tuhan. Tidak ada hal apapun dalam hidup ini yang boleh lebih penting daripada pasangan, tentu setelah yang di atas. Jadi saya bangga tuh Pak. Jadi Pak William, selamat ya untuk apa namanya nih, adik apa anak bimbingannya nih memilih yang tepat. Ya, puji Tuhan Pak. Ya, ada satu lagi juga Joseph ya, tapi ya nggak ada mukanya nih. Malam Joseph. Baik, Pak Will, malam lagi di kamar sama Kelly sama Fatma, jadi sorry nggak tampilin muka. Oh, oke. Kalau yang di kamar jangan dikasih kamera Pak ya. Ya, betul Pak, betul. Udah saatnya sama anak istri soalnya. Baik. Baik. Masih adakah sharing, komentar, pertanyaan dari teman-teman yang lain? Paling saya ingin menambahkan satu hal Pak Arlianus. Ya, silakan Pak William. Sempat Pak Wijaya menyinggung tentang bagaimana kita juga menjadi berkat dan
memiliki komunitas. Nah, penelitian psikologi mengatakan pada saat hubungan suami istri itu menjadi eksklusif, di saat itulah pasangan suami istri akan berorientasi ke dalam dan tidak berorientasi keluar. Maka salah satu cara untuk menjadi keluarga yang bertumbuh adalah dengan aktif dalam komunitas, membuka diri, melibatkan diri dalam berbagai komunitas yang kita bisa ikutin. Jadi suami masuk dalam komunitas istri, istri juga masuk dalam komunitas suami, sehingga kita akan melihat ada banyak peluang-peluang yang bisa kita gunakan untuk menjadi berkat. Penelitian psikologi juga mengatakan pada waktu ada topan huro tadi, maupun juga pada saat teroris, kenapa serangan teroris membuat angka perceraian menurun? Dan kenapa pada waktu teroris terjadi, serangan teroris itu terjadi di Amerika, justru banyak orang mencari Tuhan? Karena disitulah kesempatan untuk mereka menemukan lagi makna terdalam dalam hidupnya, dan mereka menemukan bahwa mereka butuh komunitas. Maka sama seperti saat ini, dalam pandemi sekarang ini, kita akan menemukan bahwa betapa kita membutuhkan komunitas. Bukan hanya suami istri, tapi juga komunitas di sekeliling kita. Jadi mungkin ini saya pikir menjadi hal challenge kita, dan kalau boleh kata penutup, saya mau men-challenge teman-teman semua untuk mari kita menemukan tujuan-tujuan baru, dan menemukan komunitas atau kelompok-kelompok atau orang-orang di mana kita bisa menjadi berkat lebih lagi dengan apapun juga yang masing-masing Tuhan percayakan pada kita. Saya percaya Bapak Ibu teman-teman sekalian, pada waktu kita menikah, sekali lagi ada suatu kekuatan tambahan yang membuat kita lebih powerful daripada kita masing-masing. Mari temukan itu, enjoy your journal with your in this pandemic, and you find joy and perseverance. God bless. Terima kasih Pak Doni, Bu William, dan terima kasih Pak William dan Ibu Foni, sorry. Terima kasih Pak Anton, Ibu Jenny Putri yang tadi sebentar nongol di kamera saya lihat tadi. Baru selesai. lagi keterapat kayaknya, sibuk Pak. Dan teman-teman pastor dari GKI Perniagaan, terima kasih atas obrolan kita malam ini. Dengan GKI Perniagaan kita masih akan ketemu sebulan lagi ya Pak Anton. Ya, nanti Pak Jaya itu. Ya. Ya. Sebentar lagi kita akan atur nanti kapan waktu kita akan bertemu. Dan sekali lagi terima kasih. Saya percaya bahwa sharing Pak William, Bu Foni, dan sharing kita semua menjadi berkat bagi teman-teman kita Pak Sutri yang bergabung melalui kanal YouTube YKB GKI TV. Terima kasih kepada Pak William Gunawan PhD yang telah berbagi banyak hal kepada kita pada episode kali ini. Dan terima kasih kepada komunitas pastor dari GKI Perniagaan yang telah berpartisipasi dalam acara pernikahan bahagia pada pertemuan kita kali ini. Juga kepada semua rekan Pak Sutri yang telah bergabung melalui YouTube. Mari terus membangun cinta yang sempurna. Mari terus membangun komitmen kita, sehingga dengan demikian pernikahan bahagia yang Tuhan telah sediakan bagi kita dapat kita terus alami. Sebelum berpisah, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu atas penjelasan-penjelasan yang boleh kami terima dan diskusi kami pada malam ini. Biarlah apa yang telah kami percakapkan bersama boleh sungguh-sungguh membangun kehidupan pernikahan kami. Berkati Pak William dan Ibu dalam seluruh pelayanannya dan juga dalam melakukan tugas profesional mereka masing-masing, supaya dengan hikmat Allah mereka terus boleh menjadi berkat. Terima kasih kepada YKB GKI TV yang telah memfasilitasi pertemuan-pertemuan kami ini. Dan Tuhan berkati para pasutri yang punya pergumulan-pergumulan. Engkau tolong mereka, berikan mereka selalu kesediaan untuk saling berbicara, membicarakan persoalan, dan dengan rendah hati boleh saling meminta maaf dan memaafkan kalau ada hal-hal atau keliru yang telah mereka lakukan seorang dengan yang lain. Tuhan, terima kasih. Kami mohon Engkau terus memberikan kepada kami kebahagiaan dan kami boleh mengalaminya terus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan kita dan salam bahagia dari kami. Sampai jumpa pada hari Kamis depan. Tuhan terus memberkati pernikahan kita.